Hal ini terpaksa dilakukan karena akses jalan menuju tempat ibadah mereka tertutup tembok beton. Tidak hanya itu saja, akses menuju gereja dari lokasi jalan yang lain juga ditutup. Bahkan pemilik tanah tampak menggali lubang sehingga tidak bisa dilintasi para jemaat. Meski demikian, seluruh jemaat gereja GPI Sungai Bahar ini tetap khusyuk menjalankan ibadah meski sebenarnya mereka resah dengan persoalan yang sedang terjadi. Tidak hanya akses ditutup, kondisi gereja yang terletak jauh dari pemukiman warga ini juga terlihat sederhana. Gereja dengan ratusan jemaat tersebut hanya berdinding plastik dan beratapkan terpal, sementara tiangnya terbuat dari kayu. Mengenai kondisi ini, pihak gereja menjelaskan bangunan gereja GPI Sungai Bahar ini didirikan pada awal tahun 2023 lalu. Sebelumnya, gereja ini telah melayani jemaat sejak tahun 2016 dengan menyewa ruko di dekat lokasi gereja yang baru. Meski memiliki perizinan dengan lengkap dan telah bertemu dengan pemilik tanah, namun sampai hari ini belum ada solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Pihak gereja tidak sanggup dengan syarat yang diajukan oleh salah satu pemilik tanah, di mana mereka bersedia menyediakan jalan dengan lebar 2,5 meter dan panjang 100 meter, tapi dengan syarat harus membayar uang ganti rugi sebesar 120 juta rupiah dalam jangka waktu 3 hari. Terkait mengenai jalan kita ditutup, jadi kami tidak tahu apa alasan dari pemilik lahan untuk menutup jalan, termasuk pemagaran dari pemilik lahan ini, baik yang di depan ini, sebelah sini, baru yang di sana juga digali lubang, ada 2 lubang besar, ya, 2 lubang besar yang digali dari pinggir aspal, termasuk di dalam. Tidak hanya cukup sampai di sana, lalu ada lagi kembali aksi penutupan jalan yang ada di belakang kami, belakang gereja ini. Jadi di sana digali juga dengan galian lubang dalam dan juga dengan timbunan cincangan kelapa sawit. Jadi memang karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Pemerintah hanya bisa berbicara. Mengenai ketegasan pemerintah di dalam hal ini benar-benar tidak ada. Ya. Pihak yang berwajib apalagi. Menteri Agama sama juga, hanya bisa memberikan arahan-arahan. Hanya bisa memberikan janji manis kepada umat Kristen. Bisa memberikan janji manis. Benar ini Bapak Ibu, ya. Pemerintah atau Menteri Agama hanya bisa memberikan janji manis, tetapi mereka tidak berani ambil tindakan tegas. Ketegasan mereka terhadap orang-orang intoleran, terhadap orang-orang yang mengganggu ibadah, itu tidak ada sama sekali. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya menemukan sebuah cuplikan video di mana di video tersebut ada sebuah gereja. Sepertinya gereja tersebut di daerah kebun Bapak Ibu ya. Dan gereja tersebut jauh dari pemukiman warga. Jauh dari penduduk. Bukan di daerah penduduk saudara ya, tapi di kebun gereja tersebut. Nah, jalan menuju ke gereja, akses menuju ke gereja itu di tembok Bapak Ibu, di beton, sehingga pendeta, hamba Tuhan, dan jemaat yang beribadah di gereja tersebut harus muter lewat jalan tikus. Sangat-sangat kita sayangkan hal semacam itu masih terjadi di bangsa dan negara kita. Padahal izinnya sudah ada. Mereka bangun di tanah sendiri, bukan di tanah umum. Tidak mengganggu masyarakat. Tidak pakai toa ketika beribadah. Ketika baca firman tidak pakai toa. Ketika memuji memuliakan Tuhan tidak pakai toa sehingga mengganggu masyarakat umum, mengganggu masyarakat sekitar. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, letak gereja tersebut bukan di perkampungan masyarakat, artinya bukan di tengah-tengah masyarakat. Gereja tersebut asing sendiri, jauh dengan masyarakat. Tetapi akses jalan menuju ke gereja tersebut bisa ditutup Bapak Ibu. Sangat sedih sekali ketika kita melihat saudara-saudara kita yang mau ke gereja itu dipersulit. Mereka harus melewati jalan tikus. Dan kita bersyukur pendetanya sangat luar biasa, semangatnya luar biasa, begitu juga jemaatnya luar biasa. Padahal jemaat yang sederhana, gereja masih kecil sekali Bapak Ibu. Tega sekali orang-orang menutup
jalan menutup akses menuju ke gereja. Mereka di dunia ini bisa bebas karena hukum seolah-olah mereka yang pegang. Tetapi mereka tidak akan bisa bebas dengan hukum Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita ditindas oleh oknum-oknum tertentu karena ini terus-terusan Bapak Ibu. Terus-terusan terjadi. Suatu saat Tuhan pasti turun tangan. Ya, sebagaimana saya katakan barusan. Hukum berpihak kepada mereka. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar doa kita. Tuhan yang mendengar seruan kita. Tuhan yang mendengar jeritan kita Bapak Ibu. Di setiap pergumulan kita Dia pasti hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir. Itu kata Yesus. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, bersatu pikiran kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan turun tangan. Tuhan pasti campur tangan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video bagaimana pendeta beserta jemaah yang ada di daerah tersebut, mereka beribadah, tempatnya sangat jauh, mereka harus keliling karena akses jalan menuju ke rumah ibadah mereka sudah ditembok, saudaraku, sudah dibeton. Mari kita saksikan sama-sama. Jemaat Gereja Pentakosta Indonesia GPI, sidang Sungai Bahar 1 di RT 8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, harus berjalan kaki ratusan meter untuk datang ke gereja dalam menjalankan ibadah. Hal ini terpaksa dilakukan karena akses jalan menuju tempat ibadah mereka tertutup tembok beton. Tidak hanya itu saja, akses menuju gereja dari lokasi jalan yang lain juga ditutup. Bahkan pemilik tanah tampak menggali lubang sehingga tidak bisa dilintasi para jemaat. Meski demikian, seluruh jemaat gereja GPI Sungai Bahar ini tetap khusyuk menjalankan ibadah meski sebenarnya mereka resah dengan persoalan yang sedang terjadi. Tidak hanya akses ditutup, kondisi gereja yang terletak jauh dari pemukiman warga ini juga terlihat sederhana. Gereja dengan ratusan jemaat tersebut hanya berdinding plastik dan beratapkan terpal, sementara tiangnya terbuat dari kayu. Mengenai kondisi ini, pihak gereja menjelaskan bangunan gereja GPI Sungai Bahar ini didirikan pada awal tahun 2023 lalu. Sebelumnya, gereja ini telah melayani jemaat sejak tahun 2016 dengan menyewa ruko di dekat lokasi gereja yang baru. Meski memiliki perizinan dengan lengkap dan telah bertemu dengan pemilik tanah, namun sampai hari ini belum ada solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Pihak gereja tidak sanggup dengan syarat yang diajukan oleh salah satu pemilik tanah, di mana mereka bersedia menyediakan jalan dengan lebar 2,5 meter dan panjang 100 meter, tapi dengan syarat harus membayar uang ganti rugi sebesar 120 juta rupiah dalam jangka waktu 3 hari. Terkait mengenai jalan kita ditutup, jadi kami tidak tahu apa alasan dari pemilik lahan untuk menutup jalan, termasuk pembakaran dari pemilik lahan ini, baik yang di depan ini, sebelah sini, baru yang di sana juga digali lubang, ada 2 lubang besar, ya, 2 lubang besar yang digali dari pinggir aspal, termasuk di dalam. Tidak hanya cukup sampai di sana, lalu ada lagi kembali aksi penutupan jalan yang ada di belakang kami, belakang gereja ini. Jadi di sana digali juga dengan galian lubang dalam dan juga dengan timbunan cincangan kelapa sawit. Jadi memang kami benar-benar tidak lagi memiliki akses keluar masuk untuk beribadah dengan jemaat Tuhan dan para hamba Tuhan yang kami layani. Karena ini bukan pemukiman masyarakat. Di sini kami asli murni memang tempat ibadah, gereja. Demikian. Iya, terpaksa harus berputar-putar. Jadi kita melewati beberapa pemilik lahan, kami lewat jalan tikus. Kemarin memang di sana karena tertutup mati, jadi karena tumbangan itu kami terpaksa harus gotong royong mencincang tumbangan kelapa sawit itu supaya bisa lewat kendaraan motor. Tadinya nggak bisa sama sekali, jadi cuma jalan kaki. Jadi kami cincang supaya lewat motor, tapi untuk roda 4 sama sekali tidak bisa lewat. Lalu kami juga izin dengan pihak RAM, di sana ada RAM Sakean, dengan pemilik tanah juga Mas Agus, kami izin juga minta tolong supaya bisa lewat. Lalu kami bangun jembatan darurat untuk sementara. Baik, usaha mediasi yang telah kami terima hari ini, minggu ini, akan ada usaha mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan, diketahui oleh gubernur, ketua DPRD provinsi, ketua DPRD
kabupaten termasuk juga PJ Bupati Muara Jambi. Nanti kita akan dimediasi di kantor Balai Desa Sukamakmur. Dan nanti kami harapkan proses mediasi ini dengan semua pihak terkait, termasuk mereka yang menembok dan juga menggali lubang, ya. Dan juga dengan kami akan hadir di sana nanti. Harapan bagi kami, gereja, jemaat Tuhan bersama semua para pelayan Tuhan, kami mau ada akses permanen yang menjadi akses jalan keluar masuk untuk beribadah ataupun untuk bergereja. Mengingat memang di sini bukan perumahan padat penduduk, tetapi di sini adalah lahan pangan, di mana tetangga kami ya semuanya kelapa sawit rata-rata. Sudah kita kerjakan dari awal, mulai dari kita membeli lahan, mulai dari kita mulai membangun, sudah kita hadapi semuanya. Tapi memang tidak menemukan titik terang, ya. Awalnya ada yang ngasih, pada akhirnya ditutup. Lalu kami juga awalnya diberikan ruang memang untuk mengganti rugi tanah yang ada depan kita ini atau di belakang saya. Tetapi kami hanya diberi waktu selama 3 hari untuk membayar 2,5 meter buka dari depan, panjang ke belakang 100 dengan waktu hanya 3 hari, 120 juta dalam 3 hari. Bagi kami itu tidak mungkin. Boleh dilihat gereja kami seperti apa keadaannya. Dindingnya aja dinding plastik, atapnya atap terpal, tiang-tiang kayu. Ini bambunya sudah pada mulai busuk ini. Untuk mengatasi masalah ini, Jemaat Gereja GPI Sungai Bahar meminta bantuan kepada Presiden dan Gubernur Jambi untuk dapat menjembatani permasalahan yang tengah mereka hadapi. Ya, harapan kami sebagai Jemaat GPI Sungai Bahar 1, kami berharap kepada Bapak Presiden kita juga, kepada Gubernur kepada para pejabat negara kita untuk wilayah Sungai Bahar juga, provinsi, tingkat provinsi, wilayah ini semua. Kita berharap supaya mereka boleh memberi perhatian kepada kami, supaya boleh akses jalan untuk gereja kami ini dibuka. Karena kami sangat berharap besar karena itu sangat kami harapkan sekali supaya akses jalan untuk gereja kami terbuka, jadi seluruh jemaat dapat beribadah dengan nyaman tanpa ada gangguan apa lagi soal akses jalan kami. Itu yang kami harapkan untuk pemerintahan pusat maupun provinsi maupun untuk wilayah Sungai Bahar ini. Iya, jelaslah sangat prihatin ya, kita kasihan yang tadinya kita bisa dari akses jalan raya itu dari jalan depan, tapi akhirnya sekarang jadi berputar dan juga harus berjalan kaki berapa ratus meter. Jadi kita merasa kasihan, prihatin. Jadi kita memang sangat berharap besar supaya jalan untuk akses gereja kita ini dibuka. Para jemaat berharap mereka bisa memiliki akses jalan permanen menuju gereja, sehingga para jemaat bisa melaksanakan kegiatan keagamaan dengan nyaman. Dari Kabupaten Muara Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Menurut pandangan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama, kita tidak bisa berharap banyak pada pemerintah, pada pihak yang berwajib. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan pasti turun tangan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup dalam tekanan terus-terusan. Ketika kita berseru, Tuhan pasti mendengar doa kita, Tuhan pasti menjawab doa kita, dan Tuhan hadir di setiap pergumulan kita, Bapak Ibu. Kita berseru kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang peduli kepada kita. Dia bukan saja menjamin keselamatan jiwa kita, memberikan hidup yang kekal di surga, tetapi masa di dunia ini juga kita dijamin, Bapak Ibu ya. Masa di dunia ini juga kita diberikan kedamaian, ketenangan. Ketenangan yang saya maksud adalah ketenangan hati, ketenangan pikiran, kedamaian hati, kedamaian pikiran. Pemerintah benar-benar sepertinya tutup mata. Padahal Bapak Jokowi sudah sering sekali berbicara, Bapak Menteri Agama juga seperti itu. Tetapi masih saja ada oknum-oknum tertentu yang melakukan hal semacam itu, Bapak Ibu. Ini kenapa? Karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Pemerintah hanya bisa berbicara. Mengenai ketegasan pemerintah di dalam hal ini benar-benar tidak ada. Ya. Pihak yang berwajib apalagi. Menteri Agama sama juga, hanya bisa memberikan arahan-arahan. Hanya bisa memberikan janji manis kepada umat Kristen. Bisa memberikan janji manis. Benar ini Bapak Ibu, ya. Pemerintah atau Menteri Agama hanya bisa memberikan janji manis, tetapi mereka tidak berani ambil tindakan tegas. Ketegasan mereka terhadap orang-orang intoleran, terhadap orang-orang yang mengganggu ibadah, itu tidak ada sama sekali.
Ya, tidak ada sama sekali. Maka kita mulai detik ini kita berseru kepada Tuhan. Kita tidak usah lagi berharap kepada pemerintah. Ya, tidak usah lagi berharap kepada pemerintah. Baik saudaraku, mari kita pergunakan jari kita dengan bijak di dalam kita memberikan komentar. Assalamualaikum Bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Ingat saudaraku, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita tidak bisa berharap banyak pada pemerintah karena pemerintah hanya bisa memberikan janji manis. Tetapi tindakan daripada pihak pemerintah itu tidak ada sama sekali. Kita hanya bisa berharap pada Tuhan. Dan kita harus semakin hari semakin giat memberitakan Injil. Semakin giat bersaksi. Semakin giat menceritakan tentang siapa itu Yesus Kristus. Agar semua orang bisa mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih.